terhadap klien kami Dr. Rosman Arif Nasution. Ya, kebetulan saya sendiri tadi tidak hadir di persidangan maupun di Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena ada acara yang bersamaan. Namun menurut tadi yang saya dapat informasi daripada rekan-rekan yang hadir di sana, karena saat ini klien kami ini Dr. Rosman Arif ini kan masih dalam proses perawatan atas penyakit yang dialami saat ini, itu di Penang ya. Jadi sidang sebelumnya saya juga memang tidak hadir karena di luar kota, namun rekan-rekan rekan-rekan kuasa hukum yang lain sudah menyampaikan surat secara resmi ke pengadilan maupun lakukan permohonan supaya untuk putusan klien kami Dr. Rosman Arif ini supaya ditunda 1 bulan karena berhubungan sesuai dengan referensi daripada dokter, diperkirakan butuh perawatan 1 bulan. Namun seperti yang kita sudah ketahui minggu yang lalu dan saat ini bahwa hakim tetap bersikukuh melakukan sikap bahwa hari ini sidang tetap harus dibacakan. Namun untuk menanggapi sikap tersebut, rekan-rekan kami tadi yang ada di sana mengambil sikap untuk all out. Artinya kuasa hukum tidak ada tadi menghadiri pembacaan putusan terhadap kami Dr. Hamdi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Namun seperti yang sudah kami dengar daripada rekan-rekan media dan seluruh wartawan bahwa putusan dibacakan dengan putusannya bahwa dinyatakan klien kami ini Dr. Rosman Arif Nasution ini terbukti bersalah dan untuk itu dijatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Kami sebagai kuasa hukum daripada Dr. Ran tentu sangat keberatan terhadap putusan ini. Kenapa kami sangat keberatan? Tentu kita bicara fakta. Faktanya dari semua proses persidangan, mulai daripada pemeriksaan saksi pelapor Dr. Hotman Paris Hutapea maupun saksi-saksi fakta yang dihadirkan oleh Dr. Hotman Paris Hutapea maupun ahli-ahli keterangan ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, baik itu dari pihak pelapor dan juga dari saksi-saksi fakta yang dihadirkan oleh klien kami sebagai terdakwa maupun juga keterangan-keterangan yang terkait dalam persidangan, poin secara keseluruhannya jelas di sana bahwa apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum sebagaimana diduga adanya klien kami melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE dan juga ada juga pasal 55 dan 56 itu kami lihat secara terang-benderang tidak ada secara terang terbukti ada pelanggaran itu. Kenapa kami katakan begitu? Karena Dr. Hotman Paris sendiri pun di dalam persidangan jelas mengatakan salah satu yang dinyatakan bahwa klien kami ini melakukan pencemaran baik, dinyatakan bahwa Dr. Ran mengatakan bahwa Hotman Paris itu adalah kelainan seks. Diduga melakukan kelainan seks. Diduga ya. Namun waktu saya sendiri bertanya kepada Dr. Ran dan Dr. Hotman Paris Hutapea, peristiwa yang konferensi pers pada tanggal sekian yang menyatakan bahwa Hotman Paris Hutapea itu
diduga kelainan seksual itu dan lain-lain. Siapa yang melakukan, yang menyatakan itu? Saya tanya langsung itu Pak Paris. Dia menyatakan, yang menyatakan itu adalah bukan Dr. Rod, tapi bukan Ibu Neti. Itu jelas itu. Di dalam persidangan terungkap bahwa yang menyatakan itu dalam konferensi pers yang menyatakan bahwa Pak Paris itu adalah kelainan seks dan lain adalah Ibu Idila Neti, bukan Dr. Ram. Itu jelas, itu fakta, itu langsung pelapor dulu itu. Tuh. Terus selanjutnya bahwa fakta selanjutnya langsung ini dari Iklim Hakim yang menyatakan dengan jelas dan terang bahwa Hotman Paris Hutapea itu melakukan pelecehan seksual maupun secara oral dan verbal dan fisik ya, fisik itu langsung Iklim Hakim itu fakta itu, sidang tertutup ya. Dan selanjutnya bahwa Hotman Paris mengatakan bahwa dia dengan Iklim Hakim adalah berpacaran. Dia juga mengakui bahwa kalaupun ada melakukan sesuatu, kan suka sama suka. Itu kata Hotman Paris. Tapi di dalam fakta persidangan jelas juga mengatakan Iklim Hakim, saya sendiri yang bertanya itu. Bagaimana hubungan dia dengan Hotman Paris? Dia bilang tidak pernah ada pacaran. Karena waktu Hotman Paris Hutapea melamar dia, meminta untuk pacaran, dia menolak, dia mentah-mentah langsung ditolak, gak mau dia. Dan itu satu. Dan atas dasar itulah salah satu seperti yang dibilang Iklim Hakim, bahwa Iklim Hakim jadi mengundurkan diri dari aspek Hotman Paris karena peristiwa satu yang diminta pacaran, kedua peristiwa yang terjadi 2 kali di mobil Lexus, 1 kali di apartemen, 1 kali di klub. Itu kita tanya langsung itu. Terus kita tanya sama saya, langsung bertanya lagi nih sama Iklim Hakim. Karena Iklim Hakim mengatakan, tolong ini jangan ditanyakan lagi. Saya trauma, saya tidak mau lagi mendengar bahasa itu. Saya tanya, saudara saksi, peristiwa apa sebenarnya yang terjadi pada saat di mobil Lexus 2 kali, di apartemen Moi sama di klub, sehingga saudara sampai merasa sangat trauma tidak mau menyatakan ini. Dia bilang, saya tidak mau lagi mengatakan itu. Itu faktanya. Jadi ya ini tentu, dan masih banyak sebenarnya fakta-fakta yang terjadi yang menurut kami yang menyatakan itu satu. Kedua, masalah kuasa, bahwa di dalam BAP Iklim Hakim mengatakan tidak pernah memberikan kuasa kepada kami Dr. Ra, ya. Itu jelas juga terungkap dalam persidangan bahwa surat kuasa, dia katakan surat kuasa pernah diberikan, sudah karena diberikan lah makanya pernah ada pencabutan kuasa itu. Jadi itu. Dan selanjutnya ada lagi tentang masalah posisi klien kami ini adalah sebagai advokat. Ya, sesuai dengan undang-undang advokat, bahwa klien kami ini tidak dapat diproses hukum secara perdata maupun pidana di pengadilan maupun di dalam persidangan maupun di luar persidangan apabila dengan cara etikat baik melakukan pembelaan terhadap kliennya. Kan ini semua kan dengan etikat baik. Kenapa etikat baik? Di semua konferensi pers terkait dengan penanganan klien kami terhadap Iklim Hakim, klien kami selalu menyatakan ada bahasa diduga dan diduga keras. Itu. Dan selanjutnya di dalam konferensi pers pun Iklim Hakim juga mengakui bahwa dan ada chatnya itu yang meminta untuk ini dirilis konferensi pers ini adalah Iklim Hakim. Itu ada chatnya kok itu. Dan kita ungkap dari persidangan semua itu, terang benderang semua itu. Jadi klien kami ini pun dalam melakukan konferensi pers yang sudah berulang kali kita katakan
semua yang dikatakan itu, yang disampaikan di media itu, mungkin sama rekan-rekan media, adalah atas keinginan, kehendak, dan permintaan kliennya pada saat itu adalah Iklim Hakim, bukan keinginan klien kedokteran. Jadi di mana ini kok bisa dikatakan ini? Kalau ada putusan hakim mengatakan kami tidak ikutin ya pertimbangannya. Kalau dikatakan ini diputus, terbukti dihukum 1,5 tahun penjara dan denda 2 juta, tentu pertimbangannya apa? Apa yang terbukti? Kan itu. Sedangkan menurut kami tadi itu semua tidak ada terbukti tuh dakwaan yang didakwa oleh jaksa penuntut umum. Makanya selalu kita bilang harus bebasin klien kami, harus bebas. Jadi namun ya nggak apa-apa. Ini kan bagian daripada hak dan kewenangan daripada hak prerogatif daripada majelis hakim, tapi harus tentu harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Itu kan lagi live semua ini ya kan. Namun untuk itu, karena putusannya ini sudah sangat merugikan daripada klien kami, ya kami akan, kan ada ruang nih 14 hari, karena klien kami belum ada di sini, kami belum bisa koordinasi. Dan ruang yang 14 hari ini diberikan waktu untuk menentukan sikap, maka di sini kami akan nanti setelah berkoordinasi dengan klien kami akan menentukan sikap apakah melakukan banding atau tidak. Tapi jelas kalau saya sih keinginan saya harus banding, tapi ya kita lihat nanti apa daripada keinginan daripada klien dokteran ya, kita akan nanti akan diskusikan dulu. Untuk itu dulu dari saya, mungkin ada ditambahkan oleh rekan saya Iskandar Munteh. Bang Iskandar, mungkin kan tadi abang juga di sana untuk walk out ya gitu kan, walk out bersama para kuasa hukum yang lain gitu. Sebenarnya apa sih yang menjadi pertimbangan untuk walk out karena memang Rasman juga berada di luar negeri, atau memang ini kan sebelumnya hakim sudah mengatakan bahwasannya walaupun minggu depan tetap dibacakan vonisnya gitu. Apa yang menjadi pertimbangan sehingga memutuskan untuk walk out sendiri? Ya, terima kasih Pak Rehat Senior, kita tim kuasa hukum Dr. Rasman, dan sehat selalu tim media ya, rekan-rekan media. Tadi saya langsung mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang mana sudah disampaikan juga oleh tim kita bahwa Dr. Rasman itu berada di Penang dalam keadaan sakit. Dan nanti kita dengarkan suaranya bahwa dia mengirim chat terima kasih kepada kita tim kuasa hukum. Suaranya memang berat. Orang sakit itu gimana? Nah, jaksa penuntut umum juga sudah menyampaikan kepada hakim bahwa Rasman itu masih dirawat. Hanya tadi disampaikan tidak ada menyampaikan kepada jaksa, kata jaksa tadi tidak ada izin kepada kejaksaan untuk berobat ke luar negeri. Nah, itu sudah disampaikan tim kita rapat tadi bahwa ada bersama-sama pada saat itu jaksa penuntut umum ke rumah sakit Koja dan tahu keberadaannya. Kalau tidak tahu, kenapa tidak ditahan aja kemarin, ya kan? Jadi itu diduga sangat kebohongan besar yang dikatakan jaksa. Tidak ada izin, tidak ada segala macam keluar negeri. Iya kan? Jaksa penuntut umum kan punya kekuatan. Perintahkan tidak bisa keluar negeri kan bisa, tapi bisa berobat ke luar negeri. Ada apa? Jadi kebohongan itu sudah kelihatan sejak dari awal juga sidang ini. Ya, saya pikir ini di framing ya tadi itu, tapi hakim tidak mau terima dengan katakan itu. Dan kemudian kenapa kami walk out tadi? Kami sudah menyampaikan tentang surat sakit dan dia harus istirahat. Itu dokter loh. Siapa lagi yang kita percayai tentang kesehatan ini kalau bukan dokter? Hakim itu harus mengikuti apa yang disampaikan keterangan dokter, karena dia yang bagian kesehatan dokter ini. Kita orang hukum semuanya. Nah, istirahat sampai tanggal 12 Oktober. Kemudian Rahmat tadi menyampaikan juga ya bahwa tidak bisa dibacakan ketika klien itu tidak berada di persidangan, apalagi keadaan sakit. Makanya saya sampaikan tadi ini pelanggaran HAM. Menurut pendapat saya, gitu kan. Bagaimana seorang terdakwa yang begitu sidang yang cukup lama, 8 bulan, ketika putusan tidak mendengarkan putusannya, termasuk kami sebagai kuasa hukumnya. Karena ini sakit kami sampaikan, dan saya juga menyampaikan tadi, izin yang mulia, bahwa ini tidak bisa dibacakan putusan karena sakit, kondisi klien kami. Bagaimana mendengarkan putusan tersebut? Makanya kami izin walk out, keluar.
Dan kemudian putusan ini tidak bisa kita terima begitu Pak Rian. Karena apa? Nanti harus ada pemberitahuan secara tertulis. Karena kita tidak mendengar. Jadi kalau misalnya dikatakan ada peraturan menurut KUHAP yang dibacakan oleh hakim tadi, dia hanya jangan melihat satu peraturan, lihat peraturan yang lain, lihat undang-undang kesehatan. Jangan mentang-mentang kita hakim kemudian seenaknya kita memutus. Orang sakit loh. Kecuali kasusnya itu kasus korupsi yang merugikan keuangan negara atau teroris yang berbahaya. Ini undang-undang ITE pencemaran nama baik. Kok sebegitu getolnya untuk memutuskan perkara ini? Nunggu dong sampai tanggal 12 itu yang disampaikan oleh majelis disampaikan oleh dokter. Ini tanggal berapa nih? Tanggal 30, 12 hari, tanggal 13 silakan aja sidang. Nah, dia kemarin hakim menyampaikan kepada jaksa, tolong di second opinion dengan Rumah Sakit Bayangkara. Iya kan? Kan itu disampaikan hakim. Kami juga tidak mendengar tadi apa second opinionnya. Perbandingan antara Rumah Sakit Koja dengan Rumah Sakit Bayangkara tidak ada disampaikan. Sampaikan dong oleh jaksa bahwa begini loh second opinionnya. Malah dia katakan tidak ada izin berobat ke luar negeri. Padahal sudah sama-sama di sana. Jadi begitu, barangkali teman-teman media, kenapa kami walk out tadi, kami tidak menerima putusannya itu. Dan kami akan melakukan langkah-langkah hukum ke depannya. Bang, katanya di surat dokter sendiri tidak ada menyatakan soal rawat inap, Bang. Jadi menyatakan dokter Rasman itu harusnya ada di persidangan. Itu seperti apa sih Om? Surat yang mana itu? Tadi di dalam persidangan dibilang seperti itu. Soal rawat inap itu nggak ada terus. Ada. Suratnya kan kami, makanya kami tidak hadir persidangan itu tadi. Suratnya itu sudah diserahkan ke jaksa. Di situ dikatakan bahwa sampai tanggal 12 Oktober. Dirawat di Penang, begitu loh. Jadi kalau mereka mengatakan tidak ada rawat inap, sampai 12 Oktober, artinya di Penang ada rujukannya dari Koja, kemudian pulang lagi dari Penang ke Indonesia, begitu? Nggak mungkin, karena di situ sudah disampaikan dari dia 14 hari ya, dari tanggal 28 kemarin ya berangkatnya, sampai tanggal 14, Bang. tanggal 12 Oktober, sorry. Okay. Tapi di Rumah Sakit Koja ada keterangan rawat inap, Bang. Kami tadi kan kalau surat keterangan Koja udah kita serahkan pada sidang seminggu sebelumnya. Tadi yang kita serahkan adalah surat keterangan dari Penang, Rumah Sakit Penang, begitu. Oke. Bang, minggu lalu kan memang hakim mengarahkan untuk ke Rumah Sakit Bayangkara ya Bang ya. Terus jaksa diminta untuk membackup atau apa sih namanya tuh? Untuk second opinion tuh? Iya, untuk Rumah Sakit Bayangkara. Apakah dalam 1 minggu sebelumnya, apakah memang ada jaksa untuk melakukan second opinion itu, meminta Rasman untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara atau tidak? Kalau ini harusnya jaksa yang ditanya. Ya kan, yang jelasnya kan dia perintah hakim. Laksanakan dong perintah hakim. Ya kalau ternyata tidak ada perintah jaksa kepada terdakwa untuk memindahkan ke second opinion, bukan salah kita. Ya kan, orang sakit nggak mesti mudah dipindah-pindahkan kan, namanya sakit. Ya sakit itu kita hormati rumah sakitnya. Cuman ini kan karena permintaan daripada hakim memerintahkan kepada jaksa tidak melaksanakan, bukan salah kami bukan salah klien kami. Artinya belum ada sempat pindah ke Rumah Sakit Bayangkara ya Bang ya? Ketika itu saya belum tahu loh. Karena yang jelasnya dari Koja itu langsung berangkat ke Penang di ini. Kalau masalah second opinion dari Rumah Sakit Bayangkara, mungkin bisa saja dokter dari Bayangkara untuk dijemput ke sana, seperti apa teknisnya, itu mungkin jaksa penuntut umum yang ditanyakan nanti. Oke. Ya, ada lagi. Bentar, aku masih terus di Bang, tadi aku menariknya yang sebut Bang Rihab itu adalah yang Bu Ida Neti yang mengatakan ada kelainan, bukan merupakan Rasman yang mengatakan itu. Pada saat kapan itu dikatakan sendiri? Itu coba kalau memang mau bisa itu dibuka langsung ke waktu dia di pengadilan itu ininya. Dalam preskonnya. Dalam preskon berarti sebelum ditetapkannya Rasman menjadi tersangka. Iya, jauh baru pertama-tama. Oke. Sebelum itu ada di preskon. Ada di preskon dan diputar itu di ini ya. Persidangan. Waktu itu di persidangan kami lihat langsung bahwa Bu Elida Noti itu mengatakan bahwa
diduga Hotman Paris ini adalah kelainan seks dan germo, yaitu Bu Elida Neti yang menyampaikan. Oke, tapi di dalam BAP sendiri ada nggak sih Bang nama Bu Elida Neti yang tercantum untuk mengatakan hal tersebut? Oh, BAP-nya sih Hotman kan? Di PP-nya Hotman ada itu. Ada ya? Makanya Hotman mengatakan, kan kita tanya Hotman Iya. sebagai pelapor. Fakta persidangan. Dia yang mengatakan bahwa saya kan tanya, siapa yang menyatakan bahwa Kelainan seksual. bahwa Hotman Paris itu adalah kelainan seksual dan germo? Ya, dia bilang Hotman Paris yang ngomong nih, yang mengatakan adalah Elida Neti. Jadi saya tegas, berarti bukan Dr. Rans yang saat ini kalian saya. Bukan. Itu Yang dibilang pengacara ibu-ibu itu. Iya. Itu langsung Pada saat itu. di fakta persidangan Pak itu. Oke, Bang, berarti sedikit mempertegas ya Bang, ini nanti akan mengajukan banding ya Bang? Ya, itu yang saya kami bilang. Ini kan memang ada biasanya kalau di dalam putusan itu, ya kan, ada dihadiri terdakwa di situ penasihat hukum. Setelah dibaca putusan kan majelis hakim biasanya bertanya, apakah melakukan upaya banding atau bagaimana? Biasanya di situ jawab apa banding atau pikir-pikir. Tapi kita dikasih ruang 14 hari. Dan karena pada saat ini yang mengikuti persidangan, para kuasa hukum pun tidak ikut persidangan, terdakwa tidak ada di persidangan, ini kan akan kami koordinasikan dulu dengan ini para penasihat hukumnya, kan kami akan koordinasikan dulu dengan klien apa sikap yang dilakukan, apa memang menerima, apa memang lakukan upaya hukum banding, ya itu nanti kita akan dilaporkan langsung ke ini, ke pengadilan Jakarta Utara. Bang bisa berhubungan nggak sama Pak Rasman sendiri? Ada tadi suaranya dia menyampaikan, tapi kalau berhubungan komunikasi kita kan kurang ini ya, karena dia lagi sakit. Lagi sakit kan. Cuman tadi ini dia mengucapkan terima kasih. Oh, suaranya sebesar dulu. Teman-teman demokrasi yang saya hormati, sampaikan bahwa kita tim hukum harus tetap solid dan appreciate atas ada komentar yang mendoakan saya dan Robert dan juga putusan hakim yang dibacakan. Nah, itu aja barangkali ya, karena itu untuk pengacara. Yang jelas kita sama-sama mendengar itu suara beliau, langsung mengirim chat kepada kita, suaranya sama-sama kita dengar, Serap. dan tidak ada rekayasa. Dan bila perlu ya silakan aja mungkin tim jaksa atau dari manapun untuk mengecek ke penang. Barangkali itu ya.